Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa berkumpul kita di sini untuk mengkaji ilmu agama. Kita memasuki di pokok-pokok akidah, masih dalam makna syahadat pertama. Kita mulai lillahi ta'ala. Jangan lupa niatkan lillahi ta'ala. Baik, minggu yang lalu sudah kita bahas tentang sifat Allah Al-Qudrah. Allah disifati dengan sifat kuasa yang sempurna. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal, tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Jadi dengan itu berpengaruh kepada, jadi tadi terkait dengan mungkin akal, kuasa Allah berpengaruh pada mungkin akal. Dengan sifat kuasa Allah, Allah mengadakan dan meniadakan makhluknya. Karena mengadakan dan meniadakan makhluknya adalah termasuk ke dalam mungkin akal. Karena adanya kali waktu tertentu diterima oleh akal sehat, tidak adanya kali waktu yang lain juga diterima oleh akal sehat. Allah mengadakan dan meniadakan makhluknya. Kuasa Allah berpengaruh kepada mungkin akal. Baik, kita lanjut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, alladzi la haula wala quwwata illa bihi, ay la tahawula li hadin an ma'siyatillahi illa bi ismatihi subhanahu wala quwwata li ahadin ala ta'atillahi illa bi aunihi ta'ala. Nah, sekarang kita membahas tentang makna la haula wala quwwata illa bihi. Apa artinya? Bahwa tidak ada daya bagi seseorang untuk terhindar dari maksiat kecuali atas penjagaan dari Allah. Tidak ada daya seseorang untuk terhindar, menghindari diri dari maksiat kecuali atas penjagaan dari Allah. Wala quwwata li ahadin ala ta'atillah illa bi'aunihi ta'ala. Dan tidak ada kekuatan seseorang untuk melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan Allah. Jadi kuasa Allah menciptakan kepada kita kemampuan untuk bisa menghindarkan diri dari maksiat. Itu makna la haula wala quwwata illa billah. Yang dimaksud wala quwwata adalah tidak ada kekuatan untuk menghindari diri, untuk melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan dari Allah. Jadi ketika kita mampu melakukan sesuatu ketaatan, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah yang telah menciptakan kita kekuatan itu. Dan ketika mampu menghindarkan diri dari maksiat, bersyukur kepada Allah, karena Allah yang telah menjaga kita dari mampu menghindarkan diri dari maksiat. Itu makna la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat kecuali atas penjagaan dari Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan dari Allah. Sehingga ketika kita mampu melakukan ketaatan, jangan sombong, jangan ujub, merasa saya hebat, mengagumi dirinya sendiri, lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah. Nah, jika kita sudah belajar la haula wala quwwata illa billah,
kita sadar bahwa tidak ada daya kita untuk menghindarkan diri dari maksiat kecuali atas penjagaan dari Allah. Ketika mampu, alhamdulillah Allah telah menjaga saya. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jaga saya agar tidak terjatuh dalam maksiat dan beri saya kekuatan untuk dapat melakukan ketaatan. Seolah-olah kita memohon kepada Allah, ya Allah, jaga saya dari maksiat. Ya Allah, beri saya kekuatan untuk melakukan ketaatan. Karena kita jangan sombong jika kita melakukan bukan karena hebatnya kita. Jangan lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita paham makna ini, maka enggak jatuh dalam penyakit ujub. Penyakit ujub, bangga, merasa kagum pada diri sendiri, merasa diri hebat. Lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah. Gitu ya. Itu makna la haula wala quwata illa bihi. Kemudian wa huwa subhanahu al-mausufu bi kulli kamalin yaliku bihi kal ilmi wal qudrati wal iradah. Allah disifati dengan sifat yang sempurna. Allah disifati dengan sifat kesempurnaan lagi layak baginya. Allah disifati dengan sifat kesempurnaan. Mana contoh mana di antara sifat yang sempurna bagi Allah? Kal ilmi wal qudrati wal iradah. Allah disifati dengan sifat al-ilm, al-qudrah, iradah. Ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Wujud, qidam, baqa. Kalau kita hafal, ada asmaul husna. Ini sifat yang sempurna, yang tak lagi layak bagi Allah. Allah disifati dengan sifat yang sempurna, lagi layak baginya. Ya, tidak disifati dengan sifat kekurangan. Al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Allah tidak disifati dengan sifat kekurangan pada hak Allah. Allah disifati dengan sifat sempurna. Ilmu, kudrah, iradah, itulah sifat-sifat Allah. Tidak disifati dengan sifat kekurangan baginya. Kekurangan bagi Allah ai an kulli ma la yaliku bihi ta'ala. Apa sifat kekurangan itu yang tidak layak bagi Allah? Contohnya mana? Kal jahli wal ajzi wal launi wal haddi wat tahayyuzi fil jihati wal makan. Lianna dzalika kulluhu min sifatil makhluqin fahuwa subhanahu mawjudun bila makan kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah Maha Suci dari sifat kekurangan. Mana sifat kekurangan? Sifat kekurangan bagi Allah bodoh, itu kurang. Maha Suci Allah dari sifat bodoh. Ketika kita mengucapkan subhanallah, apa makna subhanallah? Maha Suci Allah. Maha Suci Allah yang dimaksud bukan suci dari najis, karena Allah bukan makhluk. Maha Suci Allah adalah Maha Suci Allah dari sifat kekurangan. Mana sifat kekurangan? Bodoh, itu kekurangan. Bertempat, itu kurang bagi Allah. Bagi kita bertempat, kita butuhkan memang tempat. Allah jika disifati dengan tempat, warna, batasan-batasan tertentu, itu adalah sifat kekurangan bagi Allah. Bagi kita kelebihan, bagi Allah itu kekurangan. Tidak semua sifat yang sempurna bagi makhluk itu sempurna bagi Allah. Yang sempurna bagi makhluk, misalkan kalau kita dibilang cerdas, senang apa enggak? Senang. Dibilang cantik, perempuan dibilang cantik melayang-layang, senang. Sempurna bagi kita, ya kan? Tampan, cantik, cerdas, ini sifat bagi manusia yang sempurna. Sifat ini sempurna bagi manusia, tapi kekurangan bagi Allah. Oleh karena itu tidak boleh kita sembarangan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang menurut kita sempurna bagi manusia. Belum tentu itu sempurna untuk Allah. Yang sempurna bagi Allah hanya yang telah Allah sifati. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis ada wujud, qidam, baqa, ada tadi kudrah, iradah, sudah kita sebutkan. Asmaul husna, itu adalah sifat-sifat sempurna bagi Allah. Yang kekurangan yang tadi kita sebutkan.
Kenapa cantik tidak layak bagi Allah? Cantik itu dimiliki oleh, kalau dia tidak punya wajah, ada disifati cantik? Sementara Allah tidak berwajah, iya kan? Kalau bertempat, atau kalau tadi tampan atau ganteng, tidak layak. Ganteng juga dimiliki jika ada wajah. Cerdas, kenapa tidak layak? Cerdas itu melekat pada seseorang yang disifati dengan jika dia terdiri dari urat-urat saraf di dalam otaknya yang membuat orang cerdas, ya kan? Kalau tidak demikian, tidak tersusun di dalam otaknya, maka tidak cerdas. Maka dari itu tidak layak Allah disifati dengan cerdas. Sempurna bagi manusia, belum tentu sempurna bagi Allah. Itu kesimpulannya. Jadi hati-hati mensifati Allah. Jangan tiba-tiba, ya Allah engkaulah lawyer katanya, karena dia sedang ada masalah berkaitan dengan hukum misalkan, engkaulah lawyer yang tertinggi katanya, na'udzubillah. Lawyer itu baru lahir dari profesi orang, iya kan? Jika dia sekolah SH, masa dari ijazah pendidikan jadi lawyer, kan enggak? Inilah keterbatasan pada manusia. Allah tidak disifati dengan sifat tersebut. Jadi untuk amannya kita pelajari sifat yang sempurna bagi Allah. Wujud, qidam, baqa tadi. Ketika kita berdoa pun kita memanggil nama-nama Asmaul Husna. Jangan memanggil dengan nama-nama yang tidak layak bagi Allah. Paham? Begitu kita kenal Allah. Mengenal Allah adalah mengenal sifat yang layak bagi Allah. Paham? Mengenal Allah adalah mengenal sifat yang layak bagi Allah. Kita sifati Allah dengan sifat yang sempurna, tidak disifati dengan sifat kekurangan baginya. Itulah dia mengenal Allah. Jadi ada akidah tanzih namanya, mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Kalau kita baca subhanallah, maknanya adalah maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Allah tidak disifati dengan tempat tadi, karena tempat ditempati oleh makhluk. Seluruh makhluk bertempat. Ciptaan Allah, semua ciptaan Allah ada pada tempatnya masing-masing. Matahari pada garis edarnya, bumi pada tempatnya, arasy pada tempatnya, langit pada tempatnya, Allah ciptakan air pada tempatnya. Jadi semua makhluk ciptaan Allah adanya mesti bertempat. Allah tidak disifati dengan tempat. Allah tidak yang menempati tempat itu adalah makhluk ciptaannya. Makhluk yang memiliki dimensi, semuanya membutuhkan tempat. Allah pencipta makhluk tidak membutuhkan kepada tempat. Allah pencipta tempat tidak membutuhkan kepada tempat. Allah pencipta arasy tidak membutuhkan kepada arasy. Kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Allah telah ada sebelum adanya tempat. Ada tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, tetap ada, tidak membutuhkan kepada tempat. Demikian kata Sayyidina Ali. Kanallahu wala makan wa huwal ana ala alaihi makan. Allah telah ada tanpa membutuhkan tempat sebelum ada tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, tetap seperti adanya, tidak membutuhkan kepada tempat. Dalil dalam ayat Al-Quran mana? Tadi disebut, karena Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Apa makna laisa kamitslihi syai'? Ai annahu tabaraka wa ta'ala la yushbihu syai'an min khalqihi. Maknanya adalah bahwa Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya dari segala segi. Tidak serupa dengan makhluknya dari segala segi. Bi ayyi wajhin minal wujuh. Wa qad qaddama Allah Ta'ala qawluhu laisa kamitslihi syai' ala qawlihi wa huwas sami'ul basir hatta la
hatta la yatawahhama mutawahhimun anna sam'allahi wa basarahu kasam'i wa basari ghairihi fa innallaha ta'ala mubayinun ay ghairu musyabihin lil makhluqin kama qala Dhunnun al-Misri radhiyallahu an mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Allah tadi tidak serupa dengan makhluknya dari segala segi. Allah telah mendahulukan dalam ayat Al-Quran laisa kamitslihi syai' baru wa huwas samiul basir. Mengapa demikian? Sehingga tidak disangka oleh orang yang menyangka bahwa mendengar dan melihat Allah itu serupa dengan mendengar dan melihat makhluknya. Paham kan? Kenapa duluan disebut laisa kamitslihi syai'? Sudah terkunci, tidak serupa Allah dengan makhluknya dari segala segi. Baru disebut wa huwas samiul basir, supaya tidak dibayangkan oleh orang yang membayangkan, supaya tidak disangka oleh orang yang menyangka bahwa mendengar dan melihat Allah serupa dengan mendengar dan melihat makhluk. Ketika disebut tidak serupa Allah maha mendengar, maha melihat. Mendengarnya Allah maknanya adalah bukan alat-alat. Mendengarnya Allah tidak serupa dengan makhluk. Enggak apa-apa, enggak nampak kok. Mendengarnya Allah tidak seperti pendengarannya manusia mendengar pakai kuping. Ya kan? Pakai suara. Pakai udara yang menghantarkan ke telinga, pakai mic supaya gede suaranya. Intinya ada udara yang menghantarkan ke telinga. Melihat pakai mata, pakai kornea mata, pakai cahaya. Itulah manusia. Sebenarnya itu adalah keterbatasan manusia. Sementara Allah pencipta makhluknya mendengar dan melihat tidak serupa dengan makhluknya. Disifati dengan mendengar, disifati dengan melihat, tapi tidak dengan alat-alat. Begitu. Ya, tidak menggunakan kuping, tidak menggunakan mata, karena telah didahului tadi laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya dari segala segi. Imam Dhunnun al-Misri berkata, mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti yang terlintas di benak kita itu. Gitu ya. Terlintas, apalagi anak kecil, langsung kita bilang sebelum lintasan-lintasan itu bermain dalam pikiran dia, langsung duluan kita sampaikan kepada anak-anak bahwa mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Itu. Jadi ini adalah pernyataan ulama yang cukup indah dalam mengartikan makna laisa kamitslihi syai'. Indah sekali ungkapannya. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Sehingga semua yang mampu dilintas itu bukan Tuhan. Sehingga enggak ada pertanyaan lagi bagaimana Allah, di mana Allah, enggak akan ditanyakan lagi, karena kenapa? Sudah dihafalkan bahwa apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Itu ya, nggak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh digambar-gambarkan. Ya, tidak ada yang serupa. Tidak boleh tanya bagaimana. Ya, diulang-ulang disebutkan supaya bisa kita sampaikan ke adik-adik kita, murid-murid nanti. Ya, ini kan calon guru nih. Penting calon guru untuk memahami ini. Kemudian, karena Allah berbeda dengan seluruh makhluknya, tadi makanya Imam Dhunnun al-Misri berkata mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik.
Fahuwal qadim sekarang. Jadi Allah berbeda dengan makhluknya dari segala segi. Kemudian sekarang fahuwal qadimu alladzi la awwala lahu. Allah disifati dengan sifat qadim. Apa arti qadim? La awwala lahu. Tidak ada awal, tidak ada awalan. Wa ma siwahu minal alamina hadithun wujida ba'da adamin. Seluruh makhluk ciptaan Allah adanya didahului tidak ada. Tidak ada lalu ada. Seluruh makhluk. Hanya Allah saja yang ada tanpa awalan. Seluruh makhluk adanya diadakan, diciptakan oleh Allah. Sehingga seluruh makhluk adanya bermula. Seluruh makhluk ada permulaan. Lahu bidayah. Makhluk itu ada bidayah, ada permulaan. Ujida ba'da adam wa huwal khaliqu li jami'il kainat. Allah Ta'ala adalah pencipta seluruh makhluk. Allah khaliq. Apa arti khaliq? Pencipta seluruh makhluk. Wa ma siwahu ay kullul alamin makhluk. Selain Allah adalah alam diciptakan oleh Allah. Allah khaliq. Selain Allah semuanya makhluk. Selain Allah adalah semuanya makhluk. Karena selain Allah adalah makhluk, makhluk ini wujida ba'da adam. Adanya itu sebelumnya tidak ada. Jadi wa ma siwahu ay kullul alamin makhluk. Selain Allah, alam ini adalah makhluk. Lahu bidayah. Jadi alam kan banyak. Banyak alam. Ada yang dapat dipegang, ada yang tidak dapat dipegang. Ada yang dapat dipegang, makhluk benda kasif namanya, dapat dipegang. Berdimensi dia, manusia dapat dipegang, ya kan? Gunung, binatang, kemudian pohon-pohonan dapat dipegang. Langit pun adalah makhluk benda kasif langit. Nabi kan sudah naik, ada pintu-pintunya lagi. Arsy, ya. Ada lagi benda-benda latif. Benda latif itu tidak dapat dipegang. Ada angin, cahaya, gelap, malaikat, jin, ruh kita. Ini semua benda ciptaan Allah. Alam semua ini. Arsy pun adalah alam. Selain Allah semuanya alam. Sepakat ya? Itu harus ada di otak kita. Selain Allah adalah alam. Bukan hanya bumi alam itu. Langit, arsy, air, semuanya. Qalam, Lahul Mahfuz, kan selain Allah tadi. Selain Allah adalah alam. Adanya sebelumnya tidak ada. Seluruh alam adanya itu sebelumnya tidak ada. Kemudian wa khalafa fil qismil awwali Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dalam hal ini. Kita katakan tadi seluruh makhluk adanya didahului tidak ada. Ya kan? Karena Allah khaliq. Selain Allah makhluk ciptaan. Jadi makhluk ciptaannya adanya sebelumnya tidak ada, baru ada. Yang berbeda Ibnu Taimiyah. Faqala kal falasifah. Ibnu Taimiyah berpendapat yang sama dengan para filosof. Jadi Ibnu Taimiyah filosof. Berpendapat dengan pendapat yang sama dengan filosof. Apa kata dia? Inna nau'al alami azali. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, jenis alam itu azali. Jenis alam azali. Azali apa artinya? Tidak bermula. Katanya jenis alam tidak bermula. Itu katanya. La bidayata li wujudi, tidak ada permulaan akan adanya. Nah, fakaffarahu al-muslimuna ala dzalika. Kemudian diputuskan oleh orang muslim, enggak gitu. Itu tidak, udah di luar pendapat ulama Islam itu. Itu sudah di luar akidah Islam. Begitu. Karena kenapa? Kita kan sudah sepakat tadi, tidak ada makhluk yang tidak bermula. Yang bermula, yang tidak bermula hanya
Hanya Allah saja yang tidak bermula. Seluruh makhluk adanya karena diadakan oleh Allah. Masuk akal kan? Jelaslah. Bagaimana nggak masuk akal, gitu kan? Karena selain Allah adalah makhluk ciptaan yang adanya itu sebelumnya tidak ada. Kok dibilang jenis alam azali? Coba pikirkan dengan akal sehat. Ketika dikatakan jenis alam azali, bagaimana berarti? Berarti di luar pendapat akidah Islam. Gitu aja. Fakullu hadisin dakhala fil wujudi sawa'un kana minal a'yan jam'u ainin wa huwa kullu ma lahu hajmun am kana minal a'malil ikhtiyariyati aw ghairi ikhtiyariyati fa huwa bi khalqillahi ta'ala. Sekarang penjelasannya. Fakullu hadisin dakhala fil wujud. Segala sesuatu yang baru masuk ke dalam wujud. Yang dimaksud masuk ke dalam wujud diciptakan. Diadakan, dari tidak ada menjadi ada. Dakhala fil wujud, dari tidak ada menjadi ada. Setiap yang baru itu dakhala fil wujud, adanya karena diadakan. Sawa'un kana minal a'yan, semenjak dari ain benda. A'yan jam'u ainin. Ain jamaknya a'yan, benda. Ya, wa huwa kullu ma lahu hajmun. Benda itu apa? Yang ada bentuknya, yang ada ukurannya. Amkana minal a'mal, ataupun perbuatan benda. Ada benda, ada perbuatan benda. Kita kenapa dibilang benda? Karena kita berukuran enggak? Angin berukuran apa enggak? Berukuran. Ada kan kecepatan angin? Kecepatan cahaya bisa diukur. Kecepatan cahaya, kecepatan suara, ya kan? Ini benda, semuanya ini adalah benda. Ada namanya benda yang berukuran. Ada sifat-sifat benda. Mana sifat benda? Gerak, diam, itu namanya sifat benda. Sifat benda melekat pada benda. Masa ada gerak tapi nggak ada orangnya, ya kan? Gerak itu melekat pada benda, melekat pada manusia, melekat pada hewan bergerak, melekat pada pohon yang bergerak karena angin. Allah ciptakan angin lalu bisa bergerak. Allah ciptakan kita bisa bergerak, diciptakan oleh Allah. Ada benda, ada sifat benda. Bergerak tadi sifat diam sifat benda. Oke? Jadi gerak dan diam adalah sifat benda. Amkana minal amal. Dan perbuatan, sifat perbuatan tadi, wa kullu ma lahu hajmun amkana minal amal, atau perbuatan. Al-ikhtiyariyati au ghairil ikhtiyariyati, baik perbuatan yang disengaja, yang diupayakan, atau perbuatan yang tidak diupayakan. Mana yang diupayakan, mana yang tidak diupayakan. Kita bergerak, kita upayakan. Kita bangun, kita upayakan. Berjalan, diupayakan. Kalau tidak diupayakan, tidak gerak, duduk aja. Karena kenapa? Memang tidak diupayakan untuk bergerak, gitu kan? Baik yang diupayakan atau yang tidak diupayakan, mana? Detak jantung lah kita bilang. Aliran darah kita tidak kita upayakan. Memproses makanan dalam lambung, siapa yang proses? Kita tidak memprosesnya, gitu, ya kan? Kedip mata, nggak diupayakan, terkedip sendiri. Ini namanya tidak diupayakan. Jadi, ya perbuatan ada yang diupayakan, ada yang tidak diupayakan. Fahuwa bi khalqillahi ta'ala. Ini semua diciptakan oleh Allah. Yang diupayakan, yang tidak diupayakan diciptakan oleh Allah. Mana perbuatan yang diupayakan tadi? Gerak. Kalau tidak Allah ciptakan kita bisa bergerak, kita tidak bisa bergerak. Mana perbuatan yang diupayakan tadi? Berjalan.
Kalau Allah tidak menciptakan kita dapat berjalan, kita tidak bisa berjalan. Ada batu diciptakan oleh Allah, itu benda, tapi dia tidak berjalan, ya kan? Terbang, kita bisa terbang? Nggak bisa terbang. Allah menciptakan burung bisa terbang. Jadi perbuatan yang diupayakan oleh Allah, perbuatan yang dapat diupayakan dan perbuatan yang tidak dapat diupayakan, yang tidak disengaja, yang tidak diupayakan, ini semua diciptakan oleh Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Penciptanya adalah Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Paham di sini? Allah pencipta tadi, kita balik, kita ulang. Allah pencipta, selain Allah ciptaan. Seluruh ciptaan Allah adanya didahului tidak ada baru ada. Seluruh makhluk ciptaan Allah dari tidak ada menjadi ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Benda diciptakan oleh Allah yang berukuran. Perbuatan benda diciptakan oleh Allah. Baik perbuatan yang diupayakan atau perbuatan yang tidak diupayakan diciptakan oleh Allah. Nah, bisa bangun tadi, siapa yang ciptakan? Kita hanya mengupayakan. Ada orang mengupayakan tapi tidak bisa, lumpuh misalkan. Diupayakan itu, dia berupaya, dia mencoba untuk bangun tapi ternyata tidak bisa. Ini bukti penciptanya adalah Allah. Perbuatan yang diupayakan, yang tidak diupayakan adalah ciptaan Allah. Enggak, ifit. Duduknya kok di bawah, di atas. Oke. Baik. Kemudian fal a'yanu kulluha minadh-dzarrati wa hiya asgharu hajmin narahu munfasilan an ghairihi bil 'ainil mujarradati fahiya wa hiya al-haba alladhi yadhharu 'inda dukhulin nuri syamsi minal qawwati aw ma kana asghara minha ila al-'arsy alladhi huwa akbaru makhluqatillahi ta'ala min haitsul hajmi hiya bi khalqillah. Sekarang penjelasannya adalah maka benda, apa itu benda? Sesuatu yang berukuran. Dari benda yang paling kecil, benda yang paling kecil namanya zarrah, yang dapat dilihat oleh mata kita. Itu yang paling kecil. Sementara yang tidak dapat dilihat oleh mata kita ada namanya jauhar, itu nggak dilihat oleh mata kita. Yang dilihat oleh mata kita yang paling kecil namanya zarrah. Mana zarrah atau al-haba? Adalah benda yang ketika pagi hari kalau kita melihat masuknya matahari dari ventilasi udara kita, pernah melihat seperti potongan-potongan kecil terbang-terbang? Pernah? Ini namanya haba atau zarrah. Ini namanya haba atau zarrah. Ini benda ciptaan Allah. Dari yang kecil sekecil itu diciptakan oleh Allah. Benda paling kecil adalah haba. Apa benda paling kecil? Haba atau zarrah. Yang tadi ketika matahari masuk lewat ventilasi udara kita melihat terbang-terbang itu namanya haba atau zarrah. Ini yang paling kecil dapat dilihat oleh mata kita. Sampai ke benda yang paling gede yang namanya arasy. Kita sudah sebutkan ukuran arasy sebelumnya, ya kan? Sampai benda yang paling gede bernama arasy diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya? Allah menciptakan arasy segitu gede. Apa kata Sayyidina Ali? Innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arasy
untuk memperlihatkan kuasanya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Jadi ini konsep penciptaan, bahwa makhluk diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Dari yang paling kecil yang dapat dilihat oleh mata kita bernama zarrah tadi sampai arasy, tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Bukan berarti adanya haba tadi karena sesuatu benda hidup dari benda mati, bukan. Memang Allah menciptakan benda hidup, Allah menciptakan benda yang, kalau dalam biologi ada benda hidup, ada benda mati ya. Nah, kalau abiogenesis katanya ya, abiogenesis tadi bahwa benda mati, benda hidup dari benda mati katanya. Enggak, kalau dalam agama semuanya diciptakan oleh Allah. Walaupun kuman, walaupun amuba, nyamuk, semua penciptanya adalah Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Mana manusia yang mampu menciptakan satu saja nyamuk? Digambar bisa. Digambar, dibuat robot nyamuk yang sangat-sangat terbatas, enggak elastis, gitu kan? Kemudian amuba, siapa yang bisa bikin? Enggak ada. Yang bisa dibudidaya, tapi bukan Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada kuman menjadi ada kuman. Virus, siapa yang ciptakan? Allah. Makanya ketika Allah berkehendak ada virus COVID misalkan waktu itu, ya. Ketika Allah berkehendak menciptakan virus, maka virus itu dengan obat pun tidak bisa disembuhkan. Ini kuasa Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Makanya ketika COVID kemarin, kita harusnya berpikir, Masya Allah, berdoa, banyak juga orang yang berdoa. Obat difikirkan untuk kesembuhannya, tapi tidak ditemukan. Allah perlihatkan kepada manusia, jangan sombong. Jangan sombong. Allah pencipta segala sesuatu, yang menciptakan seluruh makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Jika Allah berkehendak sembuh bukan dengan obat. Jika Allah sudah berkehendak, obat, macam-macam obat ditangani oleh dokter spesialis, gitu kan? Udah itu artinya udah ahli sekali dokternya. Berdoa banyak orang, uangnya pun banyak, tapi jika Allah berkehendak, tidak ada yang dapat menghentikannya. Tidak ada yang dapat menghentikan. Sebahagian di rumah saja tertular. Sebahagian jalan-jalan enggak tertular. Masya Allah. Disinilah Allah tunjukkan kuasanya. Lalu kita ambil pelajaran dari situ. Tawakal lebih tinggi kepada Allah. Kepercayaan kita, keimanan kita semakin bertambah kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu ya. Jadi pencipta adalah Allah yang menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Dari benda terkecil bernama haba sampai arasy yang paling gede. Kita sudah sebutkan kan, ukurannya masih ingat? Masih ya? Langit dan bumi dibanding kursi. Langit dan bumi sehalakah kecil, kursi hamparan luas. Kursi, dalam ayat kursi. Kursi ini dibanding dengan arasy, kursi menjadi halakah kecil, arasy menjadi hamparan luas yang tidak bertepi. Seberapa gede? Arasy gede sekali. Makhluk yang paling besar dari segi ukuran yang Allah ciptakan adalah arasy. Itu untuk Allah perlihatkan kuasanya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Itu. Ini iman ya. Wa kadzalikal a'maludz zahirah min kulli harakatin lil ibadi wasukun wal a'mal al batinah minan nawaya. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang zahir pada manusia. Berjalan, duduk, diam, ini adalah perbuatan yang zahir. Ada yang tidak zahir, perbuatan batin. Ini diantara ini sekarang yang hadir. Ada yang marah misalkan karena dipaksa ngaji misal. Siapa yang tahu? Enggak tahu. Karena itu perbuatan batin.
Niat. Dapat dilihat niat? Enggak dapat dilihat. Ada yang tampak, yang zahirah, senyum, jalan gitu kan, duduk, lari, zahir. Ada yang batin, niat, ya, lintasan-lintasan pikiran, itu semua ciptaan Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Perbuatannya, diamnya tadi semuanya diciptakan oleh Allah. Lintasan jam'u al-khawatir jam'u khatirin wa huwa ma yaridu fil qalbi bila iradah. Apa itu lintasan? Lintasan adalah sesuatu yang terlintas, yang berjalan, yang lewat di pikiran atau di hati kita tanpa kita kehendaki. Pernah ada lintasan? Jadi ada orang setelah ngaji tauhid terlintas di pikirannya, kita sudah bilang Allah ada tempat-tempat. Terlintas di pikirannya Allah bertempat, takut dia. Padahal sekedar lintasan tidak mempengaruhi keyakinan tekad kuat kita. Sekedar lintasan, jangan takut. Lintasan adalah ciptaan Allah. Ada juga dengan dibisik-bisikkan oleh setan. Allah yang menciptakan setan. Maka kita kalau sudah ngaji jangan setengah-setengah, jangan nanti stres. Sudah ngaji Allah tidak serupa dengan makhluk kok. Di pikiran saya dibilang Allah gini, Allah gitu, stres akhirnya. Jangan. Itu adalah lintasan tidak mempengaruhi keyakinan kita. Selama kita tidak mengikutinya, enggak. Makanya kalau ada lintasan ini pikirkan ke yang lain. Pikirkan ke hal-hal yang tugas apa ya yang belum siap gitu. Oh, mau nyuci pakaian Oh, mau bikin kue Yang penting jangan pikir si lintasan. Jangan fokus pada lintasan. Ada juga terlintas kadang-kadang mau tidur, mikir utang. Jalan di pikiran gitu kan. Kita bilang jangan, tidur aja. Gak bisa tidur, jalan terus. Atau kalau nggak mikir utang, mikir ujian, mikir sesuatu yang nggak tahu, terfikir sendiri. Saya mau stop, tapi nggak bisa stop. Pernah nggak? Sehingga nggak bisa tidur. Ini semua ciptaan Allah. Perbuatan zahir, perbuatan batin. Siapa yang tahu bahwa seseorang itu sedang terlintas di pikirannya? Siapa yang tahu? Terlintas apa di pikiran seseorang? Kita tidak tahu. Itu adalah ciptaan Allah. Seandainya tidak diciptakan oleh Allah, ya tidak ada lintasan itu. Gitu. Kemudian termasuk niat. Niat, lintasan tadi. Fahuwa ay al-hadithu ad-dakhilu fil wujud. Semuanya tadi adalah baharu. Arti baharu apa? Adanya sebelumnya tidak ada. Diciptakan oleh Allah, makanya jadi ada. Namanya apa beda baharu dengan qadim? Yang qadim tidak Jadi Allah disifati dengan sifat qadim, azali. Seluruh makhluk baharu atau hadis. Adanya sebelumnya tidak ada. Kemudian selanjutnya lam yakhluqhu ahadun siwallah, tidak ada yang menciptakan yang tadi kita sebutkan lintasan, niat, tidak ada yang diciptakan selain Allah. La khalaqathu tabi'ah, tidak diciptakan oleh tabiat. Tidak diciptakan oleh tabiat. Wa hiya as-sifah allati ja'alallahu 'alaiha al-ajram kan-nari tabi'atuha al-ihraq. Apa itu tabiat? Tabiat adalah sifat yang Allah ciptakan pada benda. Seperti tabiat api membakar. Tabiat api bukan api yang menciptakan kebakaran. Tapi Allah pencipta api, Allah pencipta terbakar. Buktinya Nabi Ibrahim, apa mukjizatnya? Tidak terbakar dengan api. Jika api pencipta kebakaran, api kan nggak kenal Nabi. Harusnya kalau memang api yang menciptakan kebakaran, dibakar semua
sama api. Tapi Nabi Ibrahim sebegitu besar api dibuat, dilemparkan beliau ke tengah-tengah api itu, tidak terbakar sama sekali, bahkan dingin. Padahal sifat api tadi tapi bukan tabiat api yang menciptakan kebakaran. Bukan tabiat yang menciptakan bukan tabiat yang menciptakan, bukan tabiat api yang menciptakan terbakar. Karena Allah menciptakan pada api terbakar, maka terbakar. Jika Allah tidak menciptakan, tidak terbakar. Ada Nabi Ibrahim tadi tidak terbakar. Ada juga para wali, ada juga yang punya karomah tidak dibakar, enggak terbakar. Masya Allah. Jika Allah berkehendak, ada orang pasang listrik katanya, secara logika rumah itu udah kebakar, tapi ternyata enggak terbakar. Masya Allah. Kita tidak tahu rahasia Allah. Allah yang menciptakan terbakar, bukan tabiat api yang menciptakan kebakaran. Kemudian wala khalaqathu illatun, juga tidak diciptakan oleh illat. Apa itu illat? Wahya mayujadul ma'lulu biwujudihi wa yu'damu bi'adamih, mislu harakatil isba'il ladzi fihi khatamun illatun li harakatil khatami. Bukan juga diciptakan oleh illat. Ada illat, ada ma'lul. Bukan diciptakan oleh illat. Kalau kita gerakkan tangan yang ada cincin, kalau kita menggerakkan tangan kita yang ada cincinnya, jadi bukan illat gerakan cincin, bukan illat gerakan tangan tergeraknya cincin. Bukan karena illatnya jari bergerak, cincin bisa tergerak. Jadi ini illat, cincinnya adalah maklul. Bukan si tangan yang menciptakan geraknya cincin. Kalau kita lihat, kita gerakkan tangan, tergerak cincin. Bukan sebab gerak tangan, maka bukan illat ya. Bukan illat gerak tangan, tergerak maklul gerakan cincin. Paham? Kurang. Gerakan jari. Ya, bukan tangan, jari. Tadi, oke. Gini jari ada cincinnya. Bukan illat gerak jari, maklulnya bergerak cincin. Yang dimaksud adalah jari bergerak diciptakan oleh Allah, cincin bergerak diciptakan oleh Allah. Gerak, kita lihat kenapa bergerak cincin? Ya karena bergerak jari. Tapi bukan sesungguhnya, bukan si jari pencipta gerak cincin. Itu maksudnya. Bukan si jari pencipta gerak cincin. Bukan si illat yang menciptakan maklul. Bukan karena gerak jari makanya bergeraknya cincin. Ada orang tasbih, digerakkan tasbih ya kan, maklulnya tangan tadi lalu digerak-gerakkan, bergeraklah gitu kan. Sesungguhnya bukan si ilat, si gerak jari menggerakkan cincin si maklul. Kalau tasbih tadi digerakkan bukan sebab si jari ini tergeraknya si tasbih. Ada tasbih di tangan wali, beliau nggak menggerakkan, sudah tidur tapi tasbihnya berjalan. Sudah tidur, tasbihnya berjalan. Allah yang menciptakan. Bukan ketika bergerak tadi, itu yang dimaksud. Bukan si jari pencipta gerak cincin. Itu. Gerak jari diciptakan oleh Allah. Gerak cincin diciptakan oleh Allah. Penciptanya adalah Allah. Itu ya. Bal dukhuluhu fil wujudi bi masyiatillah.
tadi gerak tabiat kita sebut bukan diciptakan oleh tabiat, bukan pula diciptakan oleh illat, akan tetapi masuk ke dalam wujud bimasyiatillah, dengan kehendak Allah, wa qudratihi, dengan kuasa Allah, bitakdirihi, dengan takdir Allah, wa ilmihil azali, dengan ilmunya Allah yang azali. Gerak barusan Allah yang ciptakan, dengan ilmu Allah yang azali, Allah mengetahui, ya, dengan kehendak Allah. Hari ini kita berkumpul misalkan dengan kehendak Allah, Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali. Kita gerakkan cincin, barusan kita gerakkan cincin, gerak tangan Allah ciptakan, gerak cincin Allah ciptakan, dan bukan pula baru Allah ketahui. Terjadi semua dalam kehendak Allah, atas kehendak Allah yang tidak bermula itu. Gitu ya. Ini iman. Ini iman. Dirasa-rasa nanti boleh ditanya. Mana dalilnya? Liqaulillahi ta'ala fi suratil Furqan, wa khalaqa kulla syai' ay ahdatsahu minal adami ilal wujud. Mana dalilnya? Mana buktinya? Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, wa khalaqa kulla syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Artinya apa? Ai ahdatsahu minal adam ilal wujud. Artinya bahwa Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Fala khalqa bihadzal makna ai al-ibraz minal adam ilal wujud li ghairillah. Tidak ada makna penciptaan yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada kecuali hanya Allah. Hanya yang tidak ada penciptaan dalam makna menciptakan dari tidak ada menjadi ada hanya Allah. Manusia disebut juga pencipta kadang-kadang, tapi dari sesuatu yang sudah ada. Dia menemukan sesungguhnya, bukan Manusia tidak bisa menciptakan. Manusia yang disebut menciptakan apa misalkan? Istilah di kita. Ini pencipta. Disebut pencipta. Hak cipta itu pencipta disebut ya. Pencipta lagu. Pencipta lagu itu bukan dari tidak ada menjadi ada. Dari mana dia dapat lagu itu? Dari not-not dia dengar dari alam. Dari mana pikiran dia untuk dapat membuat lagu? Juga pikirannya diciptakan oleh Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Qala Allah Ta'ala fi suratil Fatir. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Fatir, hal min khaliqin ghairullah. Tidak ada pencipta selain Allah. Maknanya adalah tidak ada pencipta selain Allah. Ai la khaliqa illallah. Artinya tidak ada pencipta selain Allah. Wa khalafa fi dzalikal mu'tazilah. Yang berbeda dalam hal ini adalah kaum Mu'tazilah. Faqalu al-'abdu yakhluqu fi'lahu ikhtiyariyah. Orang Mu'tazilah berkata, manusia menciptakan perbuatan yang dapat diupayakan. Gitu kata Mu'tazilah. Begitu kata Mu'tazilah. Mu'tazilah berkata bahwa manusia adalah pencipta perbuatan yang diupaya, sehingga dia berkata, dia datang ketika berdebat dengan para ulama. Dia bangun, dia bilang, ini saya yang menciptakan perbuatan saya. Dia bangun, ini saya, katanya, saya yang menciptakan. Dia berdiri dengan dua kakinya, dia bilang, saya yang menciptakan. Dia angkat kaki kanannya, dibilang, ini saya yang menciptakan. Dia angkat kaki kirinya, dibilang, saya yang menciptakan. Dibilanglah oleh ulama tadi, coba angkat dua-dua, bisa enggak? Bisa. Ini bukti bahwa bukan kita pencipta. Kalau kita yang menciptakan, kita bisa terbang. Ya, bukan kita pencipta. Namun kita, kalau kata Imam An-Nasafi,
sebelum ke Imam An-Nasafi, namun manusia ini punya kehendak. Manusia punya kehendak. Pada kehendaknya inilah manusia nanti akan kena di akhirat. Kita bisa mengupayakan. Ada kasab. Apa itu kasab? Taujihul abdu qasdahu wa iradatahu nahwal amal. Apa itu kasab? Upaya untuk melahirkan upaya untuk melakukan perbuatan. Upaya. Ada upaya pada manusia memang. Itu kata Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Mu'tazilah, manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Mau melempar, itu lempar, dia yang menciptakan sendiri. Itu katanya. Kata Ahlussunnah tidak. Penciptanya adalah Allah. Manusia ada kasab, upaya. Apa kata Imam An-Nasafi tentang ini? Qala Imam An-Nasafi tadi, waqad qala An-Nasafi, fa idza daraba insanun zujajan bihajarin fakassarahu. Apabila seorang hamba, seorang manusia melempar kaca dengan batu, fakassarahu, maka pecah kaca. Fadarbu, maka lemparan tadi, walinkisaru, pecahnya kaca. Bi khalqillahi ta'ala falaisa lil 'abdi illal kasbu wa ammal khalqu falaisa li ghairillah. Qala Allah Ta'ala laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dengarkan dulu baik-baik ya, nanti baru paham setelah ini insyaallah. Tadi Imam An-Nasafi berkata, jika seorang hamba, seseorang mengambil batu, lempar kaca. Perbuatan mengambil batu tadi, melempar kaca sampai pecah kaca berkeping-keping, itu adalah ciptaan Allah. Lalu manusia mana? Pada kasab, upaya untuk berbuat. Kan dia mengupayakan mengambil batu tadi? Seandainya dia tidak upayakan, tidak terambil batu. Ada upaya pada kita. Ketika kita upayakan, maka terambil batu. Hamba di sini letak hamba. Makanya di akhirat kelak laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi setiap jiwa balasan pahala atas kebaikan yang dia upayakan, bagi setiap hamba balasan keburukan atas balasan dosa atas keburukan yang diupayakan. Jadi, selama akal sehat masih fungsi, upaya tadi menjadi ukuran. Dapat pahala atau dapat dosa. Seseorang mengupayakan untuk mengaji, pergi dari rumah, dia lalu menggerakkan kakinya, ya kan? Kalau pergi dari rumah, dia upayakan kalau naik sepeda misalkan sampai mengayuh sepeda atau naik sepeda motor, dia upayakan tadi mendapatkan pahala karena upaya yang diupayakan oleh dia adalah kepada kebaikan. Yang ciptakan perbuatan siapa? Allah. Siapa yang tahu berapa langkah dia dari rumah sampai kemari? Cepat tunjuk tangan. Ada yang tahu berapa langkah sampai kemari? Karena bukan kita penciptanya, kita tidak tahu berapa langkah kita sampai kemari. Karena Allah adalah pencipta. Kita tadi di mana? Upaya. Ketika kita upayakan kebaikan, maka dapat pahala. Ketika yang diupayakan itu yang buruk-buruk, mendapatkan jalan ke zina, diajak oleh kawan, yuk kita ngaji yuk. Enggak, rupanya udah janjian dengan seorang laki-laki. Udah laki-laki itu enggak Jumatan misalkan. Ini kira-kira kebaikan atau keburukan? Di sini yang hadir di sini semua akan bilang ini adalah buruk. Mengapa? Mengapa buruk? Karena kita tahu bahwa ini larangan Allah. Tapi bagi orang gila, apakah dia tahu buruk baik? Tidak. Makanya orang gila, upaya dia sudah tidak manfaat. Tidak ada lagi tamyiz. Tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka kasab dia tadi tidak dinilai, tidak mendapatkan dosa jika dia melakukan walaupun telanjang-telanjang di jalan, mohon maaf. Walaupun dia membunuh orang, tapi yang dia upayakan sudah lagi tidak mukallaf lagi dia. Taklifnya sudah tidak
Tidak ada lagi. Adapun bagi kita yang punya akal sehat, upaya kita bertanggung jawab kelak di akhirat. Upaya kebaikan mendapatkan pahala, upaya keburukan mendapatkan dosa. Paham? Siapa yang menciptakan perbuatan? Allah. Manusia kasab. Manusia adalah kasab. Upaya untuk berbuat, berupaya. Ya kan? Buktinya tadi memilih untuk ngaji. Kan upaya itu melawan banyak hal. Melawan capek. Baru keluar kuliah lagi. Masuk lagi. Kapan liburnya? Inilah dunia. Dunia ini tempat kita mencari amal. Capek di dunia untuk istirahat lebih banyak di akhirat. Amin. Banyak istirahat di dunia ini, tidak mau ngaji, tidak mau mencari ilmu agama, membiarkan diri dalam kebodohan, berarti mempersiapkan lelahnya di akhirat. Mau lelah di dunia apa di akhirat? Yang benar. Kalau mau lelah di dunia, gak apa-apa, barusan keluar kuliah lagi, jam 2 kuliah lagi. Ya begitulah dunia. Kapan juga kita cari ilmu kalau bukan di hari Jumat misalkan, ya. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan hari ini. Tadi agak panjang sedikit tentang penciptaan supaya tuntas sedikit, nanti kita ulang lagi kalau memang belum begitu paham. Ada yang mau disampaikan, tapi kita tutup dulu dengan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Barakallahu fikunna.